Shalom. Mari kita akan memulai khotbah ini dengan terlebih dahulu kita akan berdoa. Bapa kami yang di surga, terima kasih dari minggu ke minggu Engkau setia menolong, memimpin, memberkati hidup kami. Dan pada minggu ini kami juga boleh bersama-sama sekali lagi datang kepada Tuhan, beribadah. Kami dengan sungguh-sungguh ingin mendengar sapaan firman-Mu sendiri, biar Tuhan yang akan menolong hamba-Mu hari ini boleh menyampaikan sabda-Mu sedikit banyak seputar keluarga dalam minggu-minggu ini. Tuhan yang akan menolong baik hamba-Mu maupun jemaat yang mendengarkannya. Ini seru doa hamba-Mu Tuhan, di dalam nama Yesus hamba meminta semuanya ini. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, seperti doa saya tadi, minggu-minggu ini kita akan membicarakan tema sedikit banyak berkaitan dengan keluarga. Hari ini kita akan merenungkan tema Amsal untuk milenial, ya, kaum milenial. Kita mau sebagai kaum milenial itu menuruti papa atau mama. Nah, ini jawabannya kaum milenial pinter nih. Dia bisa berkata, ya tergantung, ya, mana yang menguntungkan. Siapa yang di rumah mengambil peranan penting, yang dominan, yang suka mengeksekusi dengan bijak. Ya, kalau itu papa, ya saya akan pro papa. Tapi kalau mama, ya marinnya akan pinter. Bahkan mereka akan mencoba mungkin ngepro lebih taat kepada engkongnya, ya, atau omanya, atau siapa saja. Tetapi yang penting hari ini, biarlah kita kalau mau menuruti, mentaati, kita tentunya mentaatinya di dalam kuat kuasa Tuhan sendiri melalui firman-Nya, ya. Mari pagi ini kita akan sama-sama membaca beberapa Amsal, ya, yang akan saya bacakan supaya sungguh-sungguh itu berbicara kepada saudara semua, ya. Begini, saudara, Amsal ini saya bacakan, ya, bunyinya begini. Hai anakku, dengarkanlah didikan ayahmu, dan jangan menyia-nyiakan ajaran ibumu. Ya. Amsal itu apa? Banyak definisinya, saudara. Tapi salah satu definisi yang saya suka, ada orang mengatakan itu kalimat bijak, itu teka-teki, itu sebuah misal dari kata aslinya MSL begitu, ya, masal begitu. Itu orang bisa mengatakan itu misal, ya, perumpamaan. Tetapi salah satu definisi yang paling saya senangi berbunyi gini, saudara. Ya, a proverb is a short sentence drawn from long experience. Kenapa saya senang mengutip Amsal definisi ini? Karena itu ada main-main kata, ya, antara short dan long, antara sentence dan experience begitu, ya. Jadi Amsal itu adalah kata-kata atau kalimat yang pendek, tetapi ditarik dari pengalaman hidup yang panjang. Ya, jadi pengajar Amsal ini biasanya orang yang sudah cukup tua, cukup senior, sudah kenyang makan garam asam kehidupan. Dia ingin mentransfer, dia ingin mengajar, ya, muridnya yang lebih junior atau jemaatnya untuk diarahkan punya hidup yang takut akan Tuhan, ya, yang bijaksana, yang penuh wisdom begitu, ya. Dan sekali lagi, biasanya ada satu pola, saudara, yang saya hari ini nanti mau tunjukkan. Polanya itu kayak dia ngomong antara orang tua dan anaknya begitu. Makanya disebut gini,
"Hai anakku, dengarkanlah didikan ayahmu dan jangan menyia-nyiakan ajaran ibumu." Ya. Amsal ini sebetulnya ada 31 pasal, itu cocok. Ini mumpung bulan-bulan keluarga di mana kita banyak kembali, saudara, back to the family di masa pandemi ini. Kalau saudara kepengen mengajar anak-anakmu, mari ajar dengan Amsal ini. Jangan banyak-banyak, ya, sehari baca satu pasal atau hafalkan satu ayat saja. Ya, itu kalau nanti direnungkan, didalami, dipraktekkan, itu akan sungguh-sungguh firman ini sangat dahsyat untuk membentuk karakter anakmu makin hari makin bijak, makin berkenan, punya watak yang memuliakan nama Tuhan. Ya, makanya ada satu Amsal lagi yang mengatakan begini, "Didiklah orang muda menurut jalan yang patut baginya, ya, maka pada masa tuanya pun ia tidak akan menyimpang dari jalan itu." Dia akan tetap on the track, ya. Dia akan betul-betul ada di jalur itu sampai kepada tuanya pun sekalipun, kalau pendidikan saudara benar nanti, ya, didiknya, ngajarnya gitu. Bahkan Amsal 29 ayat 17 itu mengatakan gini, "Didiklah anakmu, maka ia akan memberi ketentraman kepadamu dan mendatangkan sukacita kepadamu." Ini efek, ini akibat akhir, ini dampaknya ini, ya. Tujuannya supaya saudara boleh mengalami sekali lagi ketentraman dan saudara akan mengatakan mengalami juga sukacita surgawi yang tidak bisa dibeli atau didapat dari saudara mendapat apapun kalau saudara melakukan sekali lagi pendidikan, pengajaran firman ini kepada anak-anakmu, terutama generasi milenial ini, ya. Itulah sebabnya saya mau mengingatkan saudara satu hal yang penting. Mendidik itu lebih daripada mengajar. Dia tidak sama identik, tapi melebihi, ya. Kalau mengajar itu biasanya yang ditransfer, ya, yang dialihkan itu lebih banyak kognitif, ilmu pengetahuan begitu, ya. Keahlian, keterampilan tertentu yang ingin saudara masukkan materinya itu dijejeli, dikuasai, ya. Tapi mendidik bukan begitu. Mendidik itu mentransfer pengalaman saudara, karakter-karakter, watak, ya, bahkan nilai-nilai rohani yang sangat penting, nilai-nilai mental spiritual, bahkan itu sebagai prinsip-prinsip hidup, filosofi begitu, yang lebih utuh, yang di dalamnya itu begini, saudara, ya, itu menyangkut olah pikir, memang ada nalarnya, ada otaknya, ada kognitifnya, ada pengetahuannya, tapi lebih daripada itu, nyangkut juga rasa, ya, ada perasaan begitu, emosi, nyangkut juga itu kehendak, wilya gitu, ada olah pikir, olah rasa maupun olah karsa begitu, ya. Jadi kalau saudara nanti mengajar dan kepengen menjadi keluarga yang kokoh, keluarga yang strong gitu, yang kuat, itu biasanya keluarga yang kokoh itu mampu bertahan, ya, dari generasi ke generasi karena ketekunan yang diterapkan dalam proses pengajaran dan pendidikan tentang firman Tuhan itu. Ingat, ya, ajaran ini bukan ajaran itu dirajut secara nyaman, wajar, ya, enak begitu, informal, ya, di dalam keluarga, omong-omong begitu, ya, tidak serius kayak apa, tetapi yang penting itu langsung dianyam masuk di dalam kehidupan sehari-hari, ya. Agama yang benar, yaitu agama kekristenan, itu bukanlah sesuatu yang harus dipaksakan atau dipompa begitu ke dalam hidup, tetapi gini, itu harus benar gini, memang dimasukkan, tapi itu dibatin, diinternalisasi, ya, secara mendalam, dihayati oleh pribadi bersangkutan, anak-anak kita, dan kemudian dia bisa mengerti, memahami, kemudian mempraktekkan dengan memancarkannya keluar.
inside out begitu saudara. Ya, itu adalah sesuatu yang perlu dikerjakan oleh orang tua. Ya, kalau mau mengajarkan Amsal kepada anak-anak di rumah tangganya masing-masing. Ya, saya tadi mengatakan sesuatu yang ada penting, ya, itu foto keluarga saya, ya. Biasanya sekali lagi anak-anak saya ini sekarang sudah dewasa-dewasa, tapi mereka itu lahir dari keluarga yang milenial, gitu ya, zaman yang milenial. Ya, saya susah-susah sih, tapi saya meyakini satu hal, saudara. Dari pernikahan saya itu harus mengeluarkan yang terbaik. Dan salah satu yang terbaik itu harusnya ya dari buah kandungan istri saya, dari hasil kerja saya keras yang itu, biarlah muncul anak-anak yang berkenan di hati Tuhan. Anak-anak yang boleh satu kali juga berhasil. Anak-anak yang sungguh-sungguh hidupnya itu memuliakan Tuhan. Anak-anak yang boleh sungguh-sungguh menjadi contoh teladan bagi orang-orang zamannya. Ya, nah saya bersyukur Tuhan memberikan kepada saya itu 2 anak, ya, 1 putri itu, ya, tentu kalau di foto itu lebih dekat dengan saya, ya, tapi yang putra di foto sekali lagi lebih dekat dengan mamanya. Memang itu cara kami suka selang-seling begitu, ya. Kadang saya sungguh-sungguh mendekati anak perempuan, mengajari hal-hal yang penting sebagai anak perempuan, apa yang harus dijaga, yang dipertahankan. Saya berikan prinsip-prinsip kehidupan, ya. Nah, mamahnya yang bertugas kepada yang laki-laki, si Kim Ham itu, ya. Oh, saudara, ya, dia tapi satu kali kita bisa pergi, kita bisa ngajar secara bergantian, ya. Saya dengan anak laki, mamahnya dengan perempuannya, ya. Ya, itu kayak kita berlomba, ya. Tapi sebetulnya itu bukan mau dipisah-pisah, itu bukan mau dipertentangkan satu dengan yang lain. Nanti anak-anak akan mengerti, ya, cara kami mengajar firman Tuhan melalui Amsal itu sebetulnya saling melengkapi, ya. Saling itu silang untuk bisa kita melihat satu pemahaman yang utuh di dalam kehidupan kekristenan. Seharusnya menjadi keluarga Kristen, hubungan papa mama, baik dengan anak laki-laki, dengan anak perempuan itu sepertinya seperti apa, begitu ya. Karena memang saudara, kalau saudara mau mendidik anak-anak zaman sekarang yang disebut anak-anak kaum milenial itu, saudara memang harus sedikit mengerti, ya. Ada 5 tipe generasi, ya. Nah, saya ini termasuk generasi yang kedua itu, ya. Kalau generasi yang pertama itu disebut generasi baby boomers, ya. Ini lahir itu ya sebelum tahun 1060, tepatnya itu setelah Perang Dunia Kedua, setelah bom itu dijatuhkan begitu ya. Nah, itu generasi papa saya mungkin ya, mertua saya apa-apa begitu yang disebut generasi baby boomer ya. Nah, generasi saya itu disebut sebagai generasi X, ya, yaitu apa? Generasi yang lahir tahun 1961 sampai 80. Ini punya ciri khas tersendiri. Salah satu gampangnya, ya, generasi ini saya lahir tahun 62, masih mulai mengenal yang namanya itu komputer, ya. Itu masih mulai, ya, mulai mengenal, tapi belum dalam kayak apa, tapi sudah mulai. Zaman saya kecil, saudara, orang itu punya televisi, wah saya tuh sampai nonggo gitu ya, waktu kecil, tapi setelah gede begitu ya, hampir semua orang punya, tetapi komputer di zaman ini masih baru dikenal ya. Nah, generasi Y atau generasi milenial, ya ini generasi anak saya itu ya, itu lahir antara tahun 1961 sampai 1994 ya. Nah, generasi ini lebih canggih. Itu eranya video games ya, makanya itu marak di mana-mana, sudah megang gadget ya. Ini sekarang kayak kebutuhan utama begitu ya. Kalau gadgetnya ketinggalan gitu, enggak tahu bingungnya mereka ya.
Lalu bahkan mereka itu menguasai smartphone. Sekarang telepon itu pinter-pinter, canggih-canggih, saudara. Ya, ada generasi Z. Generasi Z itu antara tahun 1995 sampai 2010. Ya, ini juga hidup sungguh-sungguh makin bergantung pada teknologi. Ya, sosial media kalau tidak eksis itu, wah mereka akan kelabaan begitu ya. Lalu ada generasi lagi yang disebut generasi Alpha. Ini sebetulnya ya dari tahun 2010 sampai sekarang ini lebih kecil lagi nih ya. Wah ini lebih canggih lagi, dia dilahirkan generasi Y, sangat adaptif dengan teknologi smartphone itu, bahkan wah sekarang dunia digital itu saya hampir meskipun saya sebagai dosen begitu, ya bisa tidak menguasai dengan kecepatan begitu ya teknologi ini. Tapi saudara tetap harus menyadari mereka itu punya keunikan, ya, punya ciri-ciri, bahkan kadang-kadang punya watak-watak tertentu yang bisa menjengkelkan begitu, ya. Kalau saudara sungguh-sungguh ini ngamati mereka, saya kadang-kadang ngamati buka-buka begitu ya. Nih sekarang lihat saudara, ini gayanya mereka, ini ya. Saya buka satu tulisan begitu di gadgetnya salah satu generasi milenial, ada tulisan gini. Ya, ketika saya nanti sungguh-sungguh kembali ke keras yang real, ya ini kan sekarang semua lewat daring nih ya toh. Ya, ini sekarang Zoom pakai apa itu semua ya. Itu ada satu kata yang sekarang sangat populer, itu mute ya. Itu dimatikan begitu ya, dibuat bisu, enggak bisa ngata apa-apa. Nah, nanti ini katanya ya, kalau sudah mulai bagaimana ini, kalau mereka di kelas, mereka tuh enggak suka digurui. Mereka tidak suka itu tuturi begitu ya, dengan apalagi mama-mama tertentu itu dengan kecerewetan. Ya, jangan gitu saudara. Ya, generasi ini paling tidak suka ya kalau mereka bisa menge-mute begitu ya. Oh, akan di-mute saudara ya. Kalau bisa tidak usah ngomong sih gini-gini, pokoknya tidak terdengar dah kayak orang bisu, tidak bisa ngomong apa-apa. Wah, mereka itu begitu. Bahkan mereka itu saudara kalau belajar itu sangat santai ya, tapi sebenarnya cukup serius. Cuman ya itu caranya mereka gitu, generasinya mereka ya. Kalau belajar itu ya umpamanya ini diajari tentang Tuhan Yesus ya, nggak mau yang serius yang kayaknya doktrinal kayak apa, meskipun mereka juga percaya kepada kebangkitan Yesus yang seperti Paskah yang lalu dikhotbahkan sama Pak Adi ya, Opolyang itu ya. Ya, tapi caranya mereka menerima itu, lihat itu ya, gambarnya itu Yesus bangkit digambarin gitu, dan yang penting itu difoto dulu ya, foto itu untuk narsis, untuk ya tampil, untuk eksis begitu, bagi mereka itu hal yang sangat penting ya di dalam proses belajar gitu, kira-kira begitu ya. Tapi saya senang, saudara, saya mau ingatkan, meskipun saudara guru, meskipun saudara orang tua, papa, mama, yang memang harus mendidik, mengajar generasi ini dengan firman Tuhan, tapi generasi ini itu memang generasi yang saudara harus tahu ya, jangan sekali-sekali saudara itu menolak yang namanya kritik ya. Meskipun kadang-kadang saudara generasi ini kalau mengkritik itu bisa betul-betul tajam ya, dengan guruan tertawaan yang kadang-kadang dalam tanda petik itu kurang ajar, yang tidak sesuai dengan tradisi ebitnya kita begitu ya. Tapi memang kalau saudara mau memimpin, mau mengajar, mendidik generasi ini, saudara perlu dengan sungguh-sungguh ya, perlu dengan sungguh-sungguh ya, tetap karena mereka itu juga berani kayaknya melawan kita, memberontak dengan cara-cara yang tidak sama dengan kita, ya kita boleh pakai itu ya kata brief itu. Ini saya ngutip ya. Ya umpamanya brief itu soal behavior ya. Saudara bisa apa? Bisa di situ saudara dengan sungguh-sungguh belajar ya, untuk jangan membuat jarak dengan mereka dan berikan mereka itu akses informasi yang seluas-luasnya. Kalau saudara mau ngomong, mengajar sama mereka gitu, mereka jangan jaga jarak ya, tapi berikan akses, ruang masuk, bahkan kritik sekalipun ya, yang seluas-luasnya ya. Tetapi yang penting saudara juga harus membangun relationship saudara ya.
Saudara meskipun sudah punya Amsal, punya ajaran firman yang memang penting untuk mereka, tapi jangan lupa ya, jadikan saudara itu pendengar yang aktif ya, dan berilah feedback yang sesuai dengan cara mereka ya. Meskipun kadang-kadang sebagai pendeta, sebagai orang tua kita itu dikritik, tidak senang begitu. Lalu saudara juga mau mengajari, mau memberikan, mendidik ini, saudara juga harus memberi masukan itu yang sesuai dengan ciri-cirinya mereka ya, yang lebih tepat begitu. Kadang-kadang yang penting juga sikap saudara, attitude ya. Berikan kepercayaan untuk mereka itu melakukan pekerjaan yang menantang. Generasi ini memang generasi baru yang serba baru, caranya bertolak belakang dengan cara-cara kita. Tetapi sebetulnya generasi ini generasi yang memang seneng ya, hidupnya itu risky, sudah penuh dengan resiko, bahkan tantangan-tantangan. Sudah makin mereka itu bisa melakukan hal-hal yang baru, hal-hal yang berbahaya begitu ya, kayak menurut pandangan kita orang tua ya, kita itu bisa saudara menjadi khawatir, was-was, takut. Tetapi kalau saudara mau memimpin, mendidik, mengarahkan dengan firman ya, jangan pernah lupa ini saudara ya, sikap ini penting. Yaitu apa? Bukan saja saudara tidak menolak kritikan, tetapi saudara bisa dengan sungguh-sungguh sekali lagi memberikan kepercayaan kepada mereka untuk melakukan dengan cara-cara mereka. Yang penting hasilnya betul-betul, meskipun kadang-kadang penuh resiko begitu, tapi nanti hasilnya akan lebih bagus. Ya, saya memberikan contoh. Ini kalau generasi tua, umpamanya gereja hari ini mau terus ya mempertahankan kebaktian ibadah dengan cara-cara dulu. Ini pandemi saudara. Wah, kita ini betul-betul sangat bergantung nih dengan generasi milenial. Wah, dengan penemuan-penemuan kayak begini, kita lain kali bisa betul-betul tidak hanya live streaming ya, dengan acara-acara yang sangat luar biasa. Wah, generasi ini kalau saudara beri kepercayaan meskipun masih muda ya, tapi mereka itu bisa melakukan hal-hal yang luar biasa, saudara ya. Tapi juga jangan lupa saudara juga harus menantang mereka, jadikan pekerjaan mereka itu bisa memiliki value, nilai ya, untuk kebaikan alam semesta yang memberi arti kepada orang banyak sesama ini saudara. Sebetulnya kalau saudara bisa mengarahkan mereka melakukan hal yang begini saudara, menanamkan nilai-nilai yang baik dari firman Tuhan, wah, mereka itu juga sangat senang saudara. Tapi yang lebih penting itu juga environment saudara. Ciptakan ya cara kerja atau lingkungan yang tidak bulat, tidak disekat-sekat birokratis, saudara. Ini orangnya mau simple, mau cepat, mau apa begitu, ya. Asal itu berkualitas, asal itu dengan sungguh-sungguh itu menolong untuk kita itu mengajari mereka bisa lebih cepat, lebih baik, gitu kira-kira, ya. Mari lakukanlah, pimpin terus, saudara, dengan firman-Nya. Saya percaya, saudara, ya. Ini memang generasi akhir zaman, ya, atau zaman akhir. Kalau saudara kembali membaca Alkitab, kata-kata Rasul Paulus kepada Timotius, saudara, dengan jelas dikatakan begini, ketahuilah pada hari-hari yang terakhir akan datang masa yang sukar. Manusia akan mencintai dirinya sendiri, ya, generasi milenial juga akan gitu. Bahkan menjadi hamba uang, ini siapa saja akan kena begitu saudara, apalagi generasi yang sekarang ya, itu mau di jadi YouTuber gitu bisa langsung jadi miliarder saudara, itu dikejar-kejar dengan gitu ya. Mereka akan apa? Akan membual, akan menyombongkan diri, kadang-kadang kalau menurut kita itu ini lagunya ini belum pantas, tapi ya manusia sudah dinubuatkan kayak begini saudara. Mereka akan menjadi pemfitnah, mereka akan berontak terhadap orang tua, tidak tahu berterima kasih, tidak mempedulikan agama. Lihat ini, kalaupun mereka itu beragama secara harafiah, itu mereka itu kayaknya menjalankan ibadah, tetapi pada hakikatnya itu nanti memungkiri kekuatannya sendiri. Bahkan ya di situ nanti dituliskan mereka itu menjerat perempuan-perempuan, dan nanti itu akan dibuktikan di zaman-zaman terakhir yang kita alami. Sebagai orang tua,
sebagai papa dan mama, sebagai orang Kristen, kita tetap harus mendidik generasi ini, ya. Karena sekali lagi tantangannya makin hari makin tidak gampang, saudara. Ya, tantangannya makin berat. Saudara, kalau hari ini melihat dunia digital, sosial media begitu yang diakses dengan bisa cepat di mana-mana, ya, saya cuma melihat ada beberapa hal yang kadang-kadang menggelisahkan saya. Betul-betul itu. Ya, pertama, kalau saudara buka gadget, buka apa-apa itu pasti saudara, entah film, entah apa saja bentuknya itu, selalu ada dibombardir unsur-unsur kekerasan. Ya, wah ini di mana-mana. Ini bagaimana supaya kita tidak dipengaruhi apa-apa itu pakai kekerasan begitu ya. Yang lebih membahayakan lagi untuk anak-anak kita, generasi milenial yang masih muda, saudara itu juga dibombardir dengan pornografi yang sekarang sudah vulgar sekali, saudara. Ya, buka apa saja itu enggak dibuka aja akan muncul, saudara. Apalagi yang dibuka, yang sengaja, yang bayar, saudara. Ya, kita akan tahu nanti anak-anak kita generasi milenial ini bisa kayaknya cepat matang di dalam soal-soal kayak gini. Bahkan nanti melakukan hal-hal yang bisa menyesakkan hati kita, menghancurkan masa depan mereka kalau mereka tidak punya kekudusan di dalam soal-soal seksual ini. Tapi yang lebih menggelisahkan lagi, saudara, yang hari ini mau tidak mau gitu ya, suka tidak suka begitu maksud saya ya. Itu sekarang ada banyak hoax ya, ada banyak kebohongan ya. Bahkan ini ya yang mengajar populisme itu ya, semakin kebohongan itu dikatakan berkali-kali, kayaknya itu akan jadi kebenaran. Ya, wah ini yang harus hati-hati ya. Lalu kita juga akan lihat nanti generasi anak kita ini ngalami apa yang disebut ujaran kebencian. Wah sekarang orang kalau membuli, saudara, ngata-ngatai orang apa itu bisa sampai membuat hanya karena gitu tuh orang bisa bunuh diri, saudara. Ya, saking tidak kuatnya dengan bulian yang semacam itu. Ya, akhirnya yang kita hari-hari ini sangat betul-betul terbelalak mata kita, ya. Saudara, justru melalui digital begini, sosial media begitu, anak-anak kita itu bisa terpapar radikalisme. Ya, sekarang anak-anak kaum milenial, saudara, itu menjadi target utama. Itulah sebabnya tidak heran, saudara, ya, mengejutkan sekali bom di Makassar, ya, serangan Mabes Polri itu dilakukan oleh anak milenial perempuan lagi, saudara, yang dengan sengaja itu mau mati ditembak begitu itu, makin dia itu bangga, saudara, bisa cepat-cepat pergi ke surga. Ya, ini sudah saatnya, saudara, gereja, orang tua, ya, orang-orang terutama yang Kristen yang percaya kepada Tuhan, mari kita didik anak-anak kita. Ya, tidak bisa kita melarang, tidak bisa kita tidak berikan gadget, ya. Tapi yang penting gini, saudara, arahkan kontennya, arahkan itu isinya, materinya, ya, materinya itu bisa kita pilih kok, bisa kita didik, ya, meskipun sifatnya tentu edukatif, ya, dengan sungguh-sungguh itu kita bisa mengarahkan berdasarkan firman Tuhan. Kalau saudara sungguh-sungguh memberikan nasihat, memberikan masukan, memberikan cara pendidikan yang baik kepada anak-anak kita, komunikasinya jalan, saudara juga buka tadi kepada kritik-kritik. Saudara, sebetulnya anak-anak kaum milenial ini masih bisa kita arahkan. Bahkan positifnya, mereka kan lebih canggih daripada kita. Ya, kita manfaatkan itu kecanggihan-kecanggihan teknologi. Ya, gereja kalau hari ini, saudara, rumah tangga, bekerja gitu menggunakan teknologi anak muda begitu, wah itu bisa hasilnya berlipat kali dan bagus, saudara. Itulah sebabnya sekali lagi, orang tua di rumah, kamu di rumah, ketika engkau diberi kepercayaan sama Tuhan untuk punya anak-anak di zaman milenial ini, mari kita didik dengan kesungguhan hati kita. Ya, itu. Orang tua yang berhasil seperti apa, saudara?
Saya berharap saudara sungguh-sungguh sepakat dengan saya. Kata-kata ini saya rangkum ya berdasarkan pengalaman sekaligus ketika saya belajar firman. Ya, yaitu apa saudara? Saudara, orang tua yang sukses itu gini, memandang anak-anaknya itu sebagai anugerah pemberian Tuhan tadi, ya, yang sangat luar biasa. Apalagi kalau anak yang saleh, anak yang baik itu anak yang bisa menjadi berkat bagi zamannya itu muncul dari keluarga Kristen, saudara. Wah, itu sesuatu yang harus saudara ada di mindset kita, ya. Itu sebuah anugerah yang datang dari Allah yang boleh memakai kita, papa mamanya itu untuk mengajar dan mendidik mereka, ya. Papa mama orang tua yang berhasil itu orang seperti apa? Yang bisa memahami, ya, menerima, bahkan ya bukan saja memahami ya, bila perlu melakukan hal-hal positif, yaitu membangun sifat watak yang baik. Saudara. Kebaikan, nilai-nilai firman Tuhan, buah Roh Kudus, itu ya, itu sesuatu yang relevan untuk sepanjang zaman. Mereka mau ketemu dengan siapa saja, saudara. Kalau engkau pernah menemukan mereka dengan Tuhan Yesus, mereka punya Roh Kudus dalam hidupnya, saudara ajar dengan firman, saya percaya firman itu akan membuahkan sifat-sifat yang tidak bertentangan dengan karakter daripada Allah sendiri. Ya, orang tua yang berhasil itu orang tua yang setia, ya, menuntun anak-anaknya mereka untuk mengenal Allah, saudara. Saudara, sehebat apapun, kalau saudara tidak memulai dengan mengajarkan mereka kenal kepada Allah di dalam Yesus Kristus, saudara mengajari firman kepada mereka, oh saudara, sebetulnya sehebat apapun kita itu akan gagal, saudara. Ya, kalau mereka itu tidak awalnya bertemu dengan Tuhan Yesus sendiri. Ya, saudara, dan yang penting dalam perjalanan orang tua yang berhasil itu gini, orang tua yang bisa memberikan model teladan yang saleh. Ya, saya belajar jadi papa 30 tahunan begitu saudara kepada anak-anak saya. Saya cuma mau menanamkan visi dari hasil diskusi omong-omong ditentukan oleh keluarga begitu saudara. Ya, visi keluarga saya apa? Gampang. Saya namanya Kim Sikian, Kim, Kaleb Kim gitu ya. Saya cuma mau mengatakan kepada anak-anak, yuk ingat 3 kata penting Kim ini ya. Apa? Saya cuma mau ngomong gini ya. Yang pertama, yuk kita ini komitmen, K itu ya. Komitmen apa? Ibadah melayani dengan sungguh-sungguh. Tiap minggu kita boleh betul-betul menunjukkan kita ini anak Tuhan yang baik ya. Bukan karena papa ini pendeta, bukan ya. Tetapi itu memang satu komitmen. Hari Minggu itu hari kami boleh sungguh-sungguh itu belajar mengenal Allah, belajar melayani Dia, belajar berkorban, belajar mempraktekkan. Saya boleh mengajarkan nilai-nilai teladan model yang baik ya. I itu apa? Itu intim. Saya suka mengatakan kepada anak-anak saya, kalau mama itu adalah orang kedua setelah saya akrab dengan dengan Allah ya. Kalau satu hari kamu lihat papa lebih dekat dengan orang lain, apalagi perempuan begitu ya, daripada kepada mamahmu, kamu boleh masuk, kamu boleh memberikan apa? Saran, memberikan kritik, kamu boleh memberikan apa saja supaya yang penting ya, itu gini, kita itu menjadi keluarga yang makin hari intim satu dengan yang lain. Dekat, akrab ya. Nilai-nilai keluarga ini saya tanamkan betul-betul kepada anak saya. Dan yang lebih penting saudara, ya, M itu apa? Saya harus menjadi model. Ya, saya rindu satu kali kalau anak saya mau mencari pasangan hidup begitu ya. Ya, mereka mau hidup benar. Ya, kriteria-kriteria yang didengar itu adalah papanya atau mamanya. Ya, enggak harus persis seperti saya, tapi ajaran-ajaran yang saya untuk memilih bagaimana pasangan yang baik, yang apa-apa yang sesuai dengan firman Tuhan,
biarlah mereka itu mendengar saya. Saya dijadikan model, ya, dijadikan hero, dijadikan pahlawannya, dijadikan panutannya, gitu, saudara. Ya, dan yang lebih penting lagi, saudara, kalau saudara mau berhasil, tetap berusaha mendisiplin anak-anak saudara. Ya, mereka perlu disiplin. Tapi prinsipnya gampang sebenarnya, saudara. Prinsipnya satu aja, ya. Kalau saudara mau mendisiplin sejak kecil, ya, itu harus jelas, saudara, aturannya begitu, ya. Tidak boleh begini, tidak boleh begitu. Tapi makin dia itu dewasa, makin dia matang, makin banyak pengalaman, kan saudara sudah latih, seharusnya peraturan-peraturannya itu harus banyak dilonggarkan. Tetapi disiplinnya itu tetap, saudara, ya. Karena disiplin itu dari kata disciple, seorang murid Tuhan, dan situ harusnya menjadikan watak, ya, daripada kita. Orang tua yang berhasil menurut saya di ini, saudara harus meluangkan waktu, ya, dengan anak-anak. Itu sesuatu yang harus saudara itu lakukan, saudara. Meluangkan waktu. Saudara tidak bisa ngomong, saya tidak punya waktu, ya. Saya ini kerjaan untuk kamu semua, untuk keluarga. Tidak bisa begitu, saudara. Tidak zamannya, ya. Kita sudah harus dengan sungguh-sungguh, kita punya waktu untuk anak-anak, bahkan mereka itu menghafal kita, ngeja, ya, kasih kita itu dengan WAKTU, saudara. Apakah kita punya waktu? Ketika kita meluangkan waktu untuk mereka, sebetulnya kita ini bukan mempersembahkan sebagian, tetapi diri kita seutuhnya itu kita juga korbankan untuk mereka, saudara. Ya, itulah sebabnya, mari saudara boleh belajar lagi kesimpulannya apa, saudara? Saya rindu saudara mendengar kata-kata ayat ini. Kalau saudara mau mengajarkan, saya rindu firman Tuhan ini benar-benar satu kali itu ditangkap oleh kita maupun oleh anak-anak yang kita ajar. Dengarkanlah ayahmu yang memperanakkan engkau, dan janganlah menghina ibumu kalau ia sudah tua. Saudara, ini menarik nih, ya. Dengarkan, ini sesuatu yang penting. Itu biasanya kalau saudara mengajar dengan betul, melalui teladan, tidak hanya kata-kata, ya. Oh, saudara itu akan dengar, saudara. Ya, bahkan mereka tidak akan pernah menghina, ya. Satu kesalahan besar generasi sekarang itu khawatir, saudara, ya, mereka itu satu kali malah menjumpukan orang tuanya, ya, kayak tidak ada waktu. Biasanya kalau terjadi kasus-kasus kayak begini, saudara, kesimpulan saya cuma satu, mungkin orang tuanya itu tidak pernah sungguh-sungguh memperlakukan, punya waktu, punya kasih begitu, ya, yang betul-betul dirasakan oleh anaknya. Tapi kalau anaknya merasakan itu, pasti mereka tidak akan pernah menyia-nyiakan, apalagi menjumpu panti asuhan, ya. Itu tidak akan pernah, saudara. Ayah seorang yang benar akan bersorak-sorak, yang memperanakkan orang bijak juga akan bersukacita karena dia, saudara. Biarlah ayahmu dan ibumu bersukacita, biarlah beria-ria orang yang melahirkan engkau, saudara. Ya, saya rindu hal-hal kayak gini terjadi. Yang menarik di Perjanjian Baru, ya, ini kesimpulan saya yang kedua, ada nada pola yang sama, saudara. Bahkan Rasul penulis kitab Efesus mengatakan gini, hai anak-anak, taatilah orang tuamu. Jadi ini menjawab pertanyaan di dalam judul ini, mau nuruti siapa? Ya, tentu mau menuruti papa dan mama, saudara, sebagai orang tua karena mereka wakil Tuhan. Tapi jangan lupa itu, Pak, kata firman Tuhan ini, yang penting engkau itu taat karena itu memang seharusnya demikian di dalam Tuhan. Ya, memang harus begitu, ya. Bahkan Alkitab mengatakan satu, ini bukan saja keniscayaan, ya, tapi Tuhan mengatakan gini, bentuk yang paling konkret. Kamu bisa tidak setuju dengan pendapatnya, ajarannya apa-apa. Tetapi orang tua yang berhasil, dia adalah punya anak yang bisa ngerti gini, saya menghormati
ayah dan ibunya. Saya senang kata hormat itu dalam bahasa Inggris honor, saudara, ya. Itu kalau anaknya satu hari sudah ngerti, ini bukan karena papanya mau investasi ya, nyekolahkan anaknya apa-apa begitu, nanti kalau sudah tua dia dipelihara, enggak. Tapi anak yang dididik dengan baik, satu kali dia akan merawat, bahkan kayak memberi gaji gitu sama papanya bulanan begitu ya. Satu kali kalau dia berhasil begitu, dia akan bisa benar sungguh-sungguh itu penuh hormat, salah satunya itu begitu. Ini adalah satu perintah yang penting katanya. Ini sangat penting, saudara. Seperti yang nyata dari janji ini. Ya, bukan saja ini ditekankan satu perintah yang harus, tapi itu penting. Yang di sini juga dikatakan supaya kamu berbahagia dan panjang umur. Saya pernah melihat beberapa teman, saudara, ya, yang hidupnya itu tidak mentaati ajaran orang tuanya, ya, tidak pernah hormat, bahkan punya hubungan yang jelek, terutama dengan mamahnya. Saya melihat beberapa teman saya, dia kerja apa saja itu gagal, ya, kayaknya berkat Tuhan itu tidak bisa turun, ya, dan akhir-akhir ini dia stres, akhir-akhir ini dia mengalami banyak hal, karena hubungannya dengan orang tuanya itu yang tidak baik. Ya, saya meyakini firman Tuhan kebenaran. Bahkan pengalaman saya sendiri, saya paling senang, saudara, ketika membicarakan keluarga, prinsip yang ketiga ini. Ya, prinsip yang ketiga mengatakan apa? Bagiku tidak ada sukacita yang lebih besar, saudara. Ini kesimpulan yang sangat luar biasa daripada mendengar, saudara, bahwa anak-anakku hidup dalam kebenaran. Ya, anak saya tentu sekolah, tentu kalau belajar juga sungguh-sungguh, ya, saya mendapati mereka bukan saja juara kelas, juara IP-nya, summa cum laude, apa-apa begitu, tapi yang paling saya senang, saudara, ya, setiap kali saya ketemu dengan orang lain begitu ya, orang lain itu menyatakan rasa terima kasih. Saya mendengar dengan telinga mata kepala saya sendiri. Anak saya suka melakukan kebaikan-kebaikan pada orang di gereja, kepada orang, melayani dengan baik, jadi contoh bagi remaja, pemuda, kaum sejamannya, dijadikan idola begitu. Wah, ketika saya ngerti anak saya hidup di dalam kebenaran, saudara, bagi saya itu sudah cukup, saudara, sukacita. Apalagi ketika dia nanti memilih pasangan, bagi saya ukuran yang paling besar itu bukan duit, saudara. Meskipun saya perlu duit ya, tapi apakah mereka itu tetap bisa hidup nanti menjalankan kebenaran-kebenaran firman Tuhan seperti yang saya ajarkan. Ya, saya menjadi keluarga yang seperti ini karena saya belajar, saudara, menanamkan firman Tuhan itu kepada anak-anak saya. Yuk, masa pandemi, masa yang mana kita memikirkan keluarga, jangan terus lupa ajar anakmu dengan firman Tuhan. Amin. Mari kita akan berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk firman-Mu. Biarlah Tuhan kiranya sungguh menolong kami, percaya bahwa firman-Mu itu bukan saja diperlukan untuk hidup kami sendiri, tetapi juga untuk anak-anak kami, untuk keturunan kami bisa mentransferkan, kami bisa mempraktekkan, mengajarkannya, oh Tuhan, firman Tuhan itu kepada generasi milenial, generasi anak-anak kami, sehingga mereka pun juga boleh menjadi anak yang satu kali, oh Tuhan, menjadi berkat bagi orang-orang sejamannya. Ini Tuhan, doa hamba-Mu. Dalam nama Yesus kami meminta semuanya ini. Amin. Shalom, puji Tuhan, Bapak yang dikasih Tuhan, puji Tuhan. Senang sekali kita hari ini boleh berjumpa kembali, boleh beribadah, memuji, muliakan Tuhan. Ya, dimana bulan-bulan ini dengan tema keluarga. Ya, hari ini kita sudah mendengarkan firman Tuhan dari yang disampaikan oleh Bapak Pendeta Caleb, ya, tentang pendidikan
anak-anak yang dikatakan kata milenial, anak-anak milenial ya. Mendidik anak gampang-gampang susah ya, tetapi firman Tuhan juga menuntun kita untuk kita bisa membawa anak-anak kita menjadi anak-anak yang baik, anak yang cinta orang tua dan cinta Tuhan ya. Puji Tuhan, kiranya firman Tuhan boleh kita renungkan, kita pelajari dan kita praktekkan ya. Bagi orang tua, bagi anak-anak, kiranya kalau sebagai anak-anak menurut apa kata firman Tuhan, pasti anak-anak diberkati oleh Tuhan. Jadi kalau ada hal-hal yang mungkin di masa ini, masa lalu, ada hal yang mungkin belum terselesaikan, mari selesaikan dengan anak-anak kita, dengan orang tua kita, sehingga semuanya diberkati oleh Tuhan ya. Terima kasih Bapak Pendeta Caleb yang telah menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Kiranya hambanya boleh terus menjadi hamba kebenaran, menyampaikan kabar baik dimanapun hambamu diutus oleh Tuhan ya. Terima kasih, kiranya Tuhan sangat memberkati ya. Bapak, sebagai pengumuman singkat ya, ibadah kita masih online ya, dan doakan kiranya pandemi COVID ini terus melandai dan kita boleh kembali beribadah di gereja kita ya, karena banyak jemaat juga yang sudah rindu untuk kita bersekutu ya, karena memang ibadah online ini kurang sreg ya, tapi biarlah sebagai anak-anak Tuhan kita bisa menyelesaikan keadaan ya, karena keadaan tidak memungkinkan ya, kita masih tetap online ya. Berkati anak-anak kita yang masih duduk di bangku sekolah, bangku kuliah, akhirnya tidak bosan di dalam studinya. Orang-orang tua yang mungkin stres mendampingi anak-anaknya, kiranya juga boleh tetap tenang karena memang keadaan memaksa kita demikian ya. Ibu bapak tetap jaga kesehatan, protokol kesehatan tetap harus kita taati ya, pakai masker, jaga jarak ya, cuci pakai sabun dengan air yang mengalir dan jauhi kerumunan ya. Kalau tidak penting jangan keluar ya. Kalau kerja dan lain-lain ya tetap di kantor dimanapun kita harus disiplin di dalam mengikuti protokol kesehatan ya. Berdoa untuk negara kita, bangsa kita, kiranya juga tetap eksis, tetap bisa melalui krisis ini dengan sebaik-baiknya ya. Kita juga berdoa untuk ya bencana alam yang ada di Indonesia ini kiranya segera reda semuanya ya. Puji Tuhan, Bapak kasih Tuhan, kita akan akhiri ibadah kita pada hari ini. Mari saya undang Ibu Bapak bangkit berdiri dan kita akhiri ibadah kita pada hari ini dengan doa berkat. Haleluya. Jika besaranmu ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, kami mau jika besaranmu ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Kami naikkan syukur dan terima kasih hadapan Kau Tuhan, Bapa yang ada di dalam kerajaan surga. Atas kasih kemurahan-Mu, ibadah kami boleh berjalan dengan baik. Mulai awal, pertengahan hingga selesainya, kami boleh memuji, memuliakan, meninggikan Tuhan. Dan Kau sudah berkenan berfirman lewat hamba-Mu.
Kiranya Tuhan, Engkau memberkati domba-dombamu, anak-anakmu yang setia beribadah walau masih online Tuhan. Dimanapun mereka berada saat ini, di rumah masing-masing, di dalam perjalanan, berkati mereka semuanya. Memberkati anak-anakmu yang diambil bagian dalam pelayanan, apapun pelayanan mereka, Tuhan memberkati. Terlebih memberkati hamba-Mu, Bapak Pendeta Caleb Kiantoro Tuhan, yang sudah menyampaikan pesan Tuhan pada kami tentang keluarga. Kiranya Tuhan memberkati. Tuhan, biarlah firman-Mu boleh mengubah hidup kami, menjadi keluarga-keluarga yang diberkati dan berkenan di hadapan Tuhan. Ajar kami, para orang tua, juga mendidik anak-anak kami sesuai dengan apa kata firman Tuhan, sehingga mereka menjadi anak-anak yang baik, yang cinta orang tua, cinta Tuhan, dan boleh sukses di masa-masa kini dan masa yang akan datang Tuhan. Terima kasih, memberkati anak-anak kami yang masih duduk di bangku sekolah, kiranya boleh tetap tekun belajar. Berkati ibadah sepanjang minggu ini, ibadah raya, ibadah Joyful Kid, Solid, YOC, Dewasa Muda, Doa Malam, FC, Tuhan memberkati. Terima kasih, memberkati juga bangsa dan negara kami. Kiranya Tuhan, Engkau pimpin Bapak Presiden sampai aparat yang terendah untuk membawa negeri ini menuju masyarakat adil, makmur, dan pandemi bisa segera diatasi dengan sebaik-baiknya. Terima kasih, saatnya sebentar kami akan akhiri ibadah kami. Kiranya turunkanlah berkat-Mu atas kami semuanya Tuhan. Oleh karena itu Ibu Bapak sudah dikasih Tuhan, mari angkat kedua tangan kita. Kita akan akhiri ibadah kita dengan berkat daripada Tuhan. Ibu Bapak sudah dikasih Tuhan, terimalah berkat damai sejahtera dari Bapa di surga, kasih sayang dari Putra yang tunggal Tuhan kami Yesus Kristus, juga persekutuan Allah Roh Kudus, menyertai memberkati rumah tangga saudara, kesehatan saudara, usaha pekerjaan saudara, pendidikan anak-anak saudara, dan terlebih lagi pelayanan saudara. Mulai hari ini, besok, bahkan sampai selama-lamanya. Demi nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami ucap syukur. Haleluya. Amin.